Jadi emang pengen MC-nya yang lebih fresh gitu, bahkan Jui pun nggak kita undang. Jui lagi ada acara, jadi sekarang MC-nya ada Bimo, Prio, dan Ocha. Prio mau sini dulu. Bukan MC sih, cuma bantuin aja kan. Ya lagi di MC juga nggak ngaruh ya. Lo ceritanya? Jadi dahulu kala. Tugas hari keberapa tuh? 10 tahun yang lalu, gue gak ikut pramos, jadi gue gak tahu tugas-tugasnya apa. Terus gue dapet tugas itu dari seseorang bernama Dinur. Oke. Jadi tugas yang gue tahu adalah disuruh cari 10 kata beserta alasan kenapa lo pakai kata itu. Jadi gue nggak tahu kalau itu tentang sekolah. Jadi karena gue nggak suka bahasa Indonesia dan gue lagi stres ngerjain tugas, gue cari apapun kata-kata yang ada di sekitar gue lihat tahu, gue tulis tahu, gue lihat TV, gue tulis TV. Jadi gitu deh. Selesai. Terima kasih. Itu waktu itu nggak ada iklan pembalut ya? Iya. Angkatan kita namanya pembalut kan? Kalau nggak tempe jelek banget tempe logam. Gitu bahaya kalau intonasinya berubah. Bukan tempe tapi. Oh, sebenarnya tempe juga ada. Oh, itu dibelinya tahu ya. Jangan salah itu. Nyebutin tempe itu boleh. Oh iya. Di sini ada dokter selain Arif? Betul nggak ada Arif? Jadi dokter tapi dia tuh gimana ya? Down to earth banget lah. Kalian kalau ingat kita dulu bikin film itu VCD yang Tahulaga itu, pokoknya angkatan kita itu ada adegan di kamar mandi. Itu kamar mandi itu pintunya nggak bisa dikunci. Kamar mandi cowok itu di belakang ada yang nahan. Jadi biasanya bisa. Kalau ada main behind the camera ya gua sebenarnya. Mau cerita apa ya? Pengalaman pengalaman Ya kesan lu sekolah di sini gimana kayak? Ya kalau pas mau sih yang paling ingat ya mungkin yang adegan gitu ya, yang di situ ya. Jadi itu juga ada ceritanya sebenarnya. Ya adegan di situ tuh, aduh. Ya, saya masuk sini pakai otak gitu. Jadi itu ada ceritanya. Jadi pertama karena waktu itu gue dari satu-satu ya. Satu-satu apa-apa dong? bukan. Ini cuma ada 5 ya. Mungkin yang ada satu-satu ingat ya. Jadi waktu itu gue ingat banget hari kedua. Hari kedua di kelas kita semua nih udah masuk nih. Ceritanya kan masih belum beres ya. Waktu itu di kelas ada siapa aja. Terus sekitar jam 7 udah beres. Waktu itu ketua PJ satu itu Harun ya. Nah terus waktu itu saya senang sekali sama kelas satu sekarang semuanya nggak ada yang telat. Jadi gimana tuh? Ketua PJ-nya Harun. Lu ngerti kan? Harun kan? Tapi ternyata waktu itu tiba-tiba ada si Hendra Bul ya, ingat Hendra Bul ya? Dia tiba-tiba datang telat jam 7 kemarin di Citayam. Terus habis itu ditanya, ini hukuman apa yang masih buat dia? Terus waktu itu gue bilang push up. Terus katanya, wah lu masuk semansa, gak modal otot ya, modal otak masuk sini.
modalnya itu. Jadi itu masuk ke istri gue. Nah, habis itu pas siang-siang dibilangin, bentar bro, kalau dipanggil ke depan mau wakil kelas tengah siap ya. Oh ya udah. Gue gak mikir apa-apa. Terus tiba-tiba dipanggil tuh, Arif mau berangkat ke depan. Dipanggil ke depan, inget banget gue sama Ani. Ada Fauzian 19 ya. Oh udah punya anak. Jadi waktu itu dipanggil aja. Terus udahlah, mulailah itu interogasi. Gue tahu sih apapun yang gue jawab akan salah. Tapi waktu itu tadi gue udah menyiapkan jawaban yang bagus. Jawaban yang bagus lah menurut gue waktu itu. Gue juga lupa sekarang jawabannya. Yang ditanya tuh Hani dulu. Ditanya, lu modal apa masuk sini? Terus Hani sambil sambil ditanya sambil berkaca-kaca. Buat apa sih? Itu sampai nangis tuh, lagi mau nangis gitu. Biar dramatis. Aku pengen tahu beneran dia dulu nangis apa enggak. Siapa tuh Arif mau manipulasi cerita tuh. Yang mana, Bim? Yang mana? Ani. Ani 17. Bapak Ani Priani satu-satu. Oke, jadi udah kan dia udah mulai lagi. Gue udah makin terus jawaban gue apa ya? Terus tiba-tiba ajakan nanya ke gue, kamu pernah nggak masuk sini? Nah, jadi waktu itu keadaannya adalah gue berdiri kan untuk bawah ya. Di bawah itu ada Mehmet. Ya, jadi Mehmetnya 18, dia ada di bawah gue. Jadi kita barisnya 18 di bawah gua. Barisan 8 sampai 9. Nah, jadi waktu itu pas aja kan nanya, terus apa modal apa di sini? Gue bilang, wah, jadi ingat yang tadi pagi kan? Otak nggak? Masih pelan-pelan. Mehmet masih begini. Gua nggak dengar. Pas Memang masih gitu. Kemudian ajakan bilang gini, Lu cowok kan? Kencengan dikit suaranya. terus dikasih mic. Saya mesti pakai otak kan? Terus Mehmet waktu itu langsung gini. Di saat itu gue tahu jawaban gue salah. Mana kok kata temen lu tuh kalau kerja sih jangan pakai ini doang gitu kan? Yang ini juga dipakai. Harus pakai otot. Gue bilang dia mau ngomong kan gini, lu tuh kerja jangan pakai ini Bim. Pakai ini berarti kan? Tapi dia nggak, dia nunjuk tangan kanannya. Jadi ototnya harus double. Jadi ngapain lu lulus dari sekolah ini ya kalau dia? Iya makanya. Kayaknya dong insinyur gitu. Insinyur. Tapi dulu kalau pas mos, gue paling ingat sama ini. Siapa sih tuh AA yang kalau ngomong muncrat, ada yang pernah dimuncrat sama dia? Pernah ya? Oh yang ngambilin si Sen ya? Dari dulu tuh udah modus dia muncrat teman-temannya. Satu tujuh ini kelas terbaik ya? Harusnya Oki kali ya. Harusnya Oki nih sayang nih. Oke mungkin lagi ngecat rambut sekarang. Nggak tahu kan? Atau ngecat mobil PW. Tapi lagi Ramadan ini DJ nggak ada yang main. Oke, sebenarnya kalau di 17 ada kisah yang menarik yang mungkin teman-teman belum sempat dengar. Jadi kan kelasnya sedikit ini apa? Rebel ya? Ada sedikit labil, jadi ada cinta segitiga dan lain sebagainya lah ya. Jadi kalau sekarang lagi ngetren yang galau-galau tuh 17 udah dari dulu ya. Gila, kita udah berapa langkah di depan ya sekolah kita ya. Dan ada satu orang namanya Pak Ujian itu kakak lah. Emosinya sangat labil loh itu. Jadi sebenarnya pada masa itu ada sedikit kesalahan pasti di setiap orang kan. Ini posko tuh bener-bener shit, pokoknya bener-bener kesel sama posko. Cuma sayangnya Uji
keselnya beda. Jadi waktu hari ketiga apa hari keempat gue bawa hampir hari-hari terakhir, Ugi itu sebenarnya udah sempat ngikutin Jaka. Si Jaka tuh diikutin sama dia rumahnya gitu ya. Pokoknya dia sempat ngikutin dan ketemu terus di apa tuh taman siswa tuh pertigaan jam mau ke taman nah itu di situ Ugi sering lihat si Jaka naik angkot. Terus Ugi terlintas di pikirannya. Jadi waktu hari ketiga lah dia tiba-tiba ini mungkin ada saksi mata ya, ilham dan lain sebagainya. Jadi tiba-tiba Ugi bro bukan bro dan lain sebagainya. Duduk chat lebutin dong. Duduk chat baik. Lihat nih gue bawa apa, ternyata di tasnya bawa pisau. Jadi ini buat apa Ki? Gue mau nusuk Jaka. Gimana gak semuanya stres? Lu bisa bayangin tiba-tiba lagi dia. Pisau dapur. Jadi lagi dirilis sama apa? Sama sweater. Nah setelah itu kan dia tunjukin kan, bener nih, bener gua udah kesel banget. Kata si Oki ini bohongan Ki, makanya si Oki gak pernah masak. Gua yakin dia. Nah akhirnya anak-anak rame tuh, akhirnya pisaunya berhasil diredam, terus akhirnya dia meredam. Cuma sayangnya pas hari keberapa tuh dulu masih jadi pacarnya sih ya. Pingsan pura-pura, jadi pura-pura pingsan. Dia pura-pura pingsan sebenarnya ya, itu bukan beneran, tapi Ugi nganggapnya beneran. Akibatnya Ugi ngambil lagi action ya, mengambil action gitu. Cuma actionnya salah, jadi meja ditendang dibanting. Oki juga nggak mau kalah dong. Jadinya kayak gitu Bin. Kelas terbaik gara-gara itu. Itu tapi Oki pas masuk berarti ya. Oki pas masuk. Jadi dia kan bayangin kan yang dicintai kan pingsan, terus dia marah, tapi yang mencintai yang mana tuh yang itu gitu. Nah terus yang menariknya nih selama perjalanan sih ya banyak lah ya. Ada Farhan, mungkin ada yang pernah nikmati, ada Farhan. Jadi Anak-anak kecil. oh yang menarik ini pas UAN. Jadi pas UAN tuh sebenarnya di sini banyak oknum nih. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa UAN-nya susah sebenarnya nggak gampang. Jadi kita udah melakukan beberapa sistem terselubung. Jadi Arif sebenarnya ini pelakunya juga sama Mehmet nih. Jadi dan satu orang sebenarnya kalau pas UAN itu ada 3 sistem. Sorry 3 orang yang menjalankan 1-2 sistem, kita namakan sistemnya pokoknya kebersamaan, SMS berantai kebersamaan. Berarti kalian harus terima kasih sama Telkomsel. Sekarang udah gak zaman itu kirim-kirim SMS semua. Kita udah dari dulu ya. Tak koordinasi ya. Sumbernya pokoknya ini nih. Tahu gak semuanya tahu pada di belajar kan? Dan cuma kita doang. Kalau ada Ian mungkin bisa diungkap siapa yang daftarin SMS-nya tuh, nomor dia. Buktinya udah dihapus. Buktinya udah dihapus ya. Pokoknya gitu. Jadi sebenarnya yang buat nilai semansa rata-rata tinggi tuh gara-gara salah satunya gara-gara. Tapi gak pada dasarnya kita pinter-pinter kok. Tenang aja buat kalian yang minder-minder gak usah, santai aja. Ada ngomong sama diri sendiri. Ya, Terus, oke, ada lagi tuh? gak sih sisanya sih paling binatang dan lain sebagainya. Apa katanya? Bebek Kata Bapak ya? bukan. Oh itu si Ugi lagi. Jadi gini